فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Bila sampai hari tadi yang jemput siapa berarti? Abu Najm. Oh, tayyib, jazakumullah khairan. Allah. Kita masuk ke muka surat 31 ya. Di Al-Mustawal Khamis, level yang kelima ini. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala. Ad-darsus sadisa asyar, pelajaran yang ke-16. Wa min adabi yaumil jumu'ah. Oh, tayyib. Termasuk dari adab-adab di hari Jumat. Al-awwal al-insat, yaitu diam. Wal istima'u lil khutbah, dan menyimak, mendengar khutbah. Karena memang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan di setiap 7 hari itu di masing-masing umat ada hari raya, hari di mana mereka berkumpul untuk berzikir dan sekaligus berkumpul untuk mendengarkan tadzkir, mendengarkan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dari para khatib. Maka tentunya untuk menguatkan hikmah tadi, hikmah untuk mendengarkan nasihat adalah disyariatkan untuk mereka diam, menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh khatibnya itu. Karena kalau tidak menyimak atau bicara sendiri, ini akan menjadikan hikmah tadi luput. Hikmah untuk mendengarkan nasihat, peringatan, pelajaran dan sebagainya. Yang kedua, la tashghal nafsaka bi syai'in asna al-khutbah. Anda jangan menyibukkan diri. Itu kalau pakai nahi ya. Kalau nafi, la tashghalu nafsaka, Anda tidak menyibukkan diri bisyai' dengan sesuatu perkara. Asna al-khutbah, di tengah-tengah khutbah. Baik. Termasuk apa? Bicara dengan sesama teman. Demikian pula bahkan apa? Bermain-main kerikil, bermain-main sesuatu. Termasuk juga kata sebagian ulama, bermain-main dengan baju, dengan ujung kain dan sebagainya, yaitu intinya adalah benar-benar menyibukkan diri dengan khutbah, bukan dengan perkara yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan kalau mengantuk maka pindah tempat. Nah, pindah tempat tidak mengapa, yang penting tidak sampai melangkahi pundak-pundak dari jamaah yang lain. Yang lain mengatakan biar tidak mengantuk maka boleh juga untuk memakai siwak, memakai kayu suginya. Cuma ini diselisih oleh ulama yang lain. Karena ini jadi menyibukkan diri kalau sampai bersugi dan sebagainya. Intinya meminimalkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan itu. Kita baca di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbagus wudu. Bagaimana wudu yang bagus itu macam mana? Wudutan. Bagaimana? 3-3. Bagaimana memperbagus wudu? Maksudnya apa? Apa lagi? Iya, intinya adalah ikut sunnah Nabi cara wudunya. Tidak malah membuat bid'ah, tidak bersikap kurang.
Karena contoh Nabi itulah contoh yang paling bagus. Memperbagus wudhu berarti ikut wudhunya Nabi. Kalau membuat bid'ah malah jadi perkara yang paling buruk. Summa atal jumu'ah, kemudian mendatangi Jumat. Berarti wudhunya di mana? Luar mana? Luar negeri? Luar masjid. Wudhunya di mana? Iya, di rumah. Dalil banyak menunjukkan begitu. Boleh wudhu di dekat masjid, bukan di dekat tempat imam sholat ya. Wudhunya di area masjid tidak mengapa. Cuma dalil yang banyak selalu menunjukkan wudhunya adalah di rumah agar pahalanya paling banyak, sehingga keluar rumah dalam keadaan sudah suci. Kemudian dia mendatangi Jumat, yaitu datang ke masjid yang di situ diselenggarakan sholat Jumat. Fastama, kemudian dia mendengar, maksudnya adalah mendengar khutbah. Wa ansot, dan dia diam. Barang siapa memenuhi ini semua, ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, pastilah akan diampuni untuk dia. Walaupun ini masa hadapan ya, namanya syarat menunjukkan masa hadapan, yaitu akan diampuni. Tapi karena pasti maka didatangkan pola, yaitu fiilnya adalah fiil madhi, yaitu pasti nanti akan diampuni antara dirinya dengan Jumat, yaitu Jumat yang berikutnya selama 7 hari. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah lagi dengan 3 hari. Ini memang kurnia Allah. Allah Maha Baik. Bukan sekedar antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain, tapi bahkan ditambah dengan 3 hari. Ada tambahan bonus. Baik. Wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa mengusap kerikil, hasa, kerikil, gimana dia boleh dapat kerikil? Ya di zaman Nabi masjidnya masih terhampar kerikil di dalam masjid Nabi itu, dan di kebanyakan masjid-masjid di tempat itu di Madinah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan dengan yang lebih baik, yang lebih selesa untuk kesehatan, untuk kebaikan kita, untuk kebersihan dan sebagainya. Allah memudahkan dengan dibukakannya rezeki. Maka tidak harus kerikil, tapi boleh jadi malah main guli sendiri. Nah, berarti termasuk di dalamnya apa? Dikhawatirkan, yaitu main biji tasbih. Malah sibuk dengan itu. Harusnya sibuk dengan mendengarkan khutbah, bukan sibuk dengan biji tasbih. Intinya perkara-perkara yang semestinya itu tidak dilakukan ketika sedang ada khutbah, perkara yang akan mengganggu konsentrasi, mengurangi perhatian dia kepada ucapan si khotibnya. Yang berbuat seperti ini faqad lagha, maka dia telah membuat kesia-siaan. Nah, dikhawatirkan sholat Jumatnya dan khutbah Jumat yang dia dengar itu akan sia-sia, yaitu kata kebanyakan para pensyarah, yaitu tidak berpahala. Sholatnya sah, tidak wajib diulang sholat Jumat dia, tetapi pahalanya jadi hilang, entah hilang semua atau hilang sedikit sesuai dengan kadar kesalahan dia. Di dalam riwayat ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa man lagha fala jum'atalah, barang siapa melakukan kesia-siaan maka tidak ada ibadah Jumat untuk dia. Cuma tambahan ini lemah. Tapi cukup yang di riwayat Muslim ini menjadi isyarat tentang kesia-siaan, yaitu apa? Nabi sudah mengatakan barang siapa mengusap kerikil dia telah melakukan kesia-siaan. Khawatirnya ibadah Jumat dia jadi sia-sia. Jumatnya sah, tetapi pahalanya boleh jadi rusak. Kalau wa makna masal hasa, makna mengusap kerikil, ya'basu biha, ya'bas yaitu bermain-main. Asna al khutbah, di tengah-tengah khutbah. Jadi memang tak perlu kita sibuk. Mungkin bosan imamnya selalu cerita nabi-nabi, bosan lah saya kan. Mungkin ada orang berpikir gitu, padahal ini penting cerita para nabi, cerita yang sahih, tapi akhirnya sibuk hitung butang 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3. Kenapa hilang 1 butangnya? Malah mikirnya ke pembahasan butang atau sibuk memikir jari.
Seingat saya jari saya 5, kenapa hilang 1? Wah, malah sibuk mikir yang tidak layak dipikirkan. Nanti cari di rumah jarinya itu. Tak perlu sibuk dengan yang itu. Kalau zaman sekarang kadang-kadang anak-anak sibuk main dengan karpet atau apa namanya sujadah dia atau sujadah ayahnya, dikemas ke kanan, nanti gesek ke kiri, kemas ke kanan, gesek kiri, atau digambar-gambar, entah gambar apa. Akhirnya tersibukkan. Nah, ini tidak boleh. Karena akan bertentangan dengan hikmah dari khutbah Jumat tadi, mendengar khutbah Jumat. Kenapa? Ya basuh, ya mah. Ya basuh bermain-main. Abes yaitu bermain-main. Boleh juga abes artinya kesia-siaan, dan itu betul. Thayyib. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa, yaitu tersia-sia. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian dengan tersia-sia, melakukan kesia-siaan? Kenapa? Apa? Asna, pertengahan, di tengah-tengah. Lagha'i hurima fadilatal Jum'ah. Dia dihalangi dari keutamaan Jumat. Hurima. Naibul fa'ilnya huwa, ya, terhapus, tersembunyi di situ. Nah, fadilah sebagai maf'ul bih. Hurima fadilatal Jum'ah. Dia dihalangi dari keutamaan Jumat. Ini tadi membicarakan masalah apa? Yaitu diantara adab-adab di hari Jumat adalah yaitu diam dan mendengarkan khutbah. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit, jika engkau berkata kepada temanmu diamlah, yaumal jumu'ah, yaitu pada hari Jumat. Perhatikan apa yang harus ditulis. Wal imamu yakhtub, dalam keadaan imam tengah berkhutbah, faqad laghaut, maka engkau telah melakukan laghaw, yaitu kesia-siaan tadi, berarti dihalangi dari keutamaan ibadah Jumat tadi. Ibadah Jumat dia sah, tetapi kehilangan sejumlah keutamaan, entah dapat pahala atau pahalanya sebagian rusak dan seterusnya. Rawahu Muslim. Ini kata sebagian pensyarah ini mimbabil mubalaghah. Walaupun niat dia baik, niat dia adalah amar ma'ruf nahi mungkar, padahal ini perkara yang termasuk yang paling prinsip di dalam agama Islam, seperti yang dijelaskan Syekhul Islam. Thayyib. Inna min a'zami usuliddin, apa itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Sesungguhnya termasuk prinsip agama yang paling besar adalah memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tapi ternyata pada waktu imam sedang khutbah, kita dilarang mengucapkan seperti itu, diam. Ketika teman yang lain mungkin sedang sibuk bicara, nah, jangan kita bicara. Walaupun niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kata para ulama boleh pakai isyarat. Isyarat apa yang mereka paham menunjukkan apa diam. Ya, jarinya diletak di mulut sendiri, ya, jangan mulut teman, nanti tambah bising nanti dia. Oh iya. Ini menunjukkan betapa kuatnya penekanan tentang haramnya berbicara tatkala khotib sedang berkhutbah. Boleh tak imam dengan, yaitu khotibnya dengan makmumnya bicara? Boleh tidak? Boleh, berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Sebelum Anda lanjutkan, peristiwa apa itu? Cerita Anas bin Malik yang menunjukkan ada seorang jamaah makmum bicara pada khotibnya, bicara pada Nabi. Masalah apa itu di hari Jumat? Khotibnya malah yaitu apa? Makmumnya bicara pada Nabi. Ya. Jangan makmum semua yajlis. Cuma pada khatib la tajlis. Nah, itu untuk kali kedua sih boleh dimasukkan di situ. Itu kali kedua untuk kita balik, yaitu khotib mengajak bicara makmum. Kita ingin detail, yaitu makmum memulai malah mengajak bicara khotib. Berarti dalam masalah apa? Itu yang datang seorang badui,
masuk dalam keadaan Nabi sedang khutbah. Nah, itu pembicaraan apa itu? Istisqa. Ya Rasulullah, halakatil iyal wa halakatil amwal dan seterusnya. Fada'ullaha an yaghisalana. Mohonlah kepada Allah agar memberikan hujan kepada kita. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan makmum itu boleh bicara kepada si khotib, jamaahnya bicara pada khotib. Nah, demikian pula dibalik, khotib bicara kepada jamaah sebagaimana di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Ketika Sulaik Al-Ghatafani masuk, langsung duduk. Nabi menanyakan, "Ya Sulaik, hal Sulaik? Wahai Sulaik, engkau sudah sholat belum?" Yaitu sholat tahiyatul masjid. Maka dia mengatakan, "La." Maka Nabi mengatakan, "Kum farka' raka'atain fa'aujis." Bangkitlah engkau, sholatlah 2 rakaat dan ringkaskan sholatmu, yaitu jangan berlama-lama. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan makmum khotib boleh bicara dengan makmum, bicara dengan jamaah. Yang membatalkan pahala Jumat tadi bukan membatalkan ibadah Jumat, tapi pahalanya itu apabila sesama makmum saling bicara. Engkau partai mana? Engkau sudah masak apa? Misalkan atau apa? Nah, itu yang akan membatalkan pahala Jumat dia. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.